Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirafus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat hati tergetar mendengar disebutnya ayat-ayat Allah atau menyebut atau mendengar disebutnya nama Allah, maka itu tanda-tandanya di dalam hati kita masih ada keimanan. Jadi seberapa apapun, sebagai mana apapun keadaan kita saat ini, yang masih dalam keadaan terpuruk, keadaan jauh, tapi kita merasa tergetar mendekatkan ayat suci Al-Quran, ingat masih ada butiran iman. Jangan nyerah untuk berubah jadi manusia yang lebih baik lagi. Yuk, sama-sama hari ini kita ngaji bareng, ya. Kita mencoba mengkaji tafsir. Tadi sudah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan merdu sekali oleh Kaila, dan selanjutnya sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama Kiai Aguk. Silakan Kiai, fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para alim ulama, guru-guru kami yang mulia, Ustaz David Cali dan semua alim ulama, qori tadi yang menyejukkan hati. Mari kita sedikit tafakur, ngaji bersama-sama. Kalau ada salah dibenarkan, kalau ada sedikit kebaikan ilmu mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dunia wal akhirat. Allahumma amin. Ayat 180 Al-Imran tadi dibacakan dengan merdu, ya. Diawali dengan wala yaksabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum. La di sini adalah penafian. Ya. Ada dugaan yang kemudian disangkal. Jangan pernah duga, jangan pernah kira orang-orang yang bakhil yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi, padahal dia sudah diberi banyak anugerah, diberi amanat kekayaan. Dia menyangka kebakhilan itu adalah khairul lahum, baik untuknya. Langsung disangkal bal huwa syarrul lahum. Tetapi kebakhilan itu adalah amat buruk. Saya tuwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Kelak harta yang dia kikirkan, yang bakirkan itu akan dikalungkan, akan menjerat lehernya di yaumul qiyamah. Na'udzubika min dzalik. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan kepunyaan Allah lah, warisan Allah lah yang semua membentang di penjuru langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah lah yang mengetahui semua gerik-gerik kita, amat teliti. Jamaah Masjid Harapan Jaya rahimakumullah. Pertama, asbabul nuzul dari surat Al-Imran ayat 180 ini adalah peristiwa perang Uhud
saat itu kaum muslimin kalah. Bahkan kita sudah mendengar bahwa Sayyidina Hamzah terbunuh. Banyak yang gugur, ya, termasuk Utbah. Banyak yang gugur, Umair juga gugur. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang itu 70 sahabat dekat Nabi gugur. Kemudian Nabi juga sakit, giginya juga patah. Bahunya juga kena panah dan sangat-sangat menyakitkan. Nah, asbabun nuzul surat ini adalah turun dari itu. Kenapa ini bisa kalah? Padahal sebelumnya perang Badar dan sebagainya, ini 1 tahun 7 hari setelah perang Badar, itu umat muslim menang. Jumlahnya bahkan ini harusnya lebih banyak. Nah, yang disinyalir dari sini adalah yang pertama adalah hampir separuh pasukan Nabi tidak jadi perang. Karena gentar melihat pasukan Abu Sufyan yang amat banyak. 200 penunggang kuda yang terlatih dan 300 penunggang unta. Sementara di kita kubu muslim yang amat kecil. Kemudian dia balik, tidak jadi ikut perang. Sangat banyak, diperkirakan itu hampir separuh. Kalau umat muslim 700, umat kafir atau kelompok kafir ini 1.500, maka harusnya 1.400 hilang 700. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, sudah sedikit orang yang punya itu bakhil. Ya, tidak menggunakan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Padahal di ayat yang lain innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Pertama amwal dulu sebelum anfusihim, sebelum jiwa, sebelum raga, sebelum tenaga. Harta ini yang paling sulit. Jadi tidak mau. Bagaimana 5 orang dengan 1 senjata? Ini amat menyedihkan, prihatin. Nah, ini di antara asbabun nuzul menerangkan bahwa betapa buruknya bakhil itu. Nah, di dalam peperangan itu kalah karena orang-orang bakhil dan orang-orang munafik. Makanya kemudian di ayat sebelumnya itu ini munasabat ayat maqobla wa ba'daha. Iya. Munasabat itu ayat kaitan antara ayat kaitan, 1 dengan ayat yang lainnya, lainnya. Di dalam Al-Qur'an. Ya, itu setelah kalah orang-orang mukmin kemudian bertanya, kok bisa kita kalah ya Nabi gitu. Iya. Kemudian wala tasabana ladina kafaru annama numli. Nah, ya. Jadi jangan kira orang-orang kafir yang memang ditangguhkan nyawanya, menang dia, korbannya sedikit dan menang. Iya. Itu baik bagi mereka, bagi dirinya. Tetapi innama ya, bagi orang-orang itu lahum yazdadu isman, banyak dosanya lagi kalau udah dia hidupnya lebih lama. Oh. Jadi jangan kira yang umur panjang itu baik. Kalau banyak dosanya, ya Allah. Tidak mau tafakur, tidak mau beramal soleh, jangan kira. Ya. Termasuk orang-orang munafik yang pulang tadi, jangan kira itu baik, selamat. Ya. Itu kalau orang munafik dosanya semakin banyak. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya ini ayat sebelum ini ditutup ya dengan wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adzim. Kalau kamu beriman, kalau kamu memang bertakwa, buktikan. Ya Allah. Makanya as-shadaqah itu burhan. Sedekah itu bukti kalau kita beriman. Nah, orang yang bakhil ini tidak begitu percaya. Ya. Dengan balasan dari Allah. Bahkan kenapa itu orang bakhil tadi mengira itu baik? Karena dia merasa hartanya dari dirinya sendiri dia dapat. Dia lupa dia dapat itu Allah yang ngasih. Iya. Bima atahumullahu min fadlihi. Kalau dia tidak dikasih kesehatan, apa dia dapat rezeki? Enggak. Mau usaha, tiba-tiba stroke. Iya betul. Makan tiba-tiba muntah, dapat enggak? Enggak. Jaringan jalan rusak. Jadi kita mendapat rezeki yang pertama-tama karena Allah memang memberi kemudahan. Allah. Ya. Kemurahannya kita diberi rezeki. Yang kedua, jangan abaikan kita dapat rezeki karena wasilah orang lain. Ada jalan raya kalau kita mau berdagang ya. Ada sekarang online yang membuat aplikasi siapa? Jadi ada. Tapi orang-orang bakhil ini tidak percaya. Pertama, dia tidak bahwa Allah itu akan membalas. Allah akan memberi ajrun adim, balasan yang besar, tidak percaya. Dan dia menahan. Nah, bakhil, makanya bakhil itu secara lugat al-haqiqi al-mu'jam itu adalah kanut. Kanut itu punya sawah yang banyak, yang subur tapi dibiarkan kosong. Nah, kanut ya.
Tetapi makna al-waqi'i, makna yang digunakan bakhil itu adalah imna wa imsak, menahan hartanya, imsak wa imna anil mal. Hartanya tidak boleh keluar. Nah, maka tadi saya tawakkuna, ya. Makanya bal huwa syarrul lahum. Orang yang menahan hartanya, orang yang tidak mau mengisi tanamannya, mengisi tanah yang subur itu, dia akan tersiksa dengan hartanya. Mohon maaf ya. Dia akan terjerat dengan hartanya. Orang yang bakhil. Yang pertama orang bakhil, lihat. Punya uang banyak, tapi dia sakit gigi saja nggak mau beli obat. Sakit gigi. Ya. Sayang uangnya ditaruh aja di bantal. Ya. Punya uang banyak, jalan kaki, padahal bisa gokar, bisa grab. Ya. Jadi ini nggak memanfaat, dia terjerat oleh hartanya. Dirinya juga tersiksa, apalagi orang lain sengak lihatnya. Iya. Makanya kan Nabi Muhammad SAW berkali. la yadkhulul jannah al-bakhilu. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau abidan, meskipun dia ahli ibadah, wiridnya lama, sholat malamnya lama, zikirnya lama, duha. Tapi kalau bakhil tidak akan mencium. Ba'idun anil jannah. Ya, qarib minal. Nah, dekat dengan, karena sengak. Orang lain juga sengak. Diri kita ini orang bakhil tersiksa. Ya. Punya uang banyak, makannya juga ada yang gizinya nggak ada. Itu teri saja sama sambal. Uangnya buat apa? Kasihan. Nah, jadi ini tidak dalam konteks, memang konteks secara spesifik, secara khusus ini adalah kritikan terhadap ya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang punya fisabilillah. Tetapi sampai hari ini masih relevan. Ya. Ada orang seperti itu, Bu. Ada. Tapi wajah-wajahnya dermawan ya. Nanti ada, Bu. Ada yang ada, bakhil. Bu. Ya. Di sini ada orangnya? Iya. Mana? Ada. Ada. Kalau ditanya dia nggak ada. Iya. Nah, apalagi sama orang tetangganya sakit pinjam mobil. Nanti yang ganti oli siapa? Orang bakhil itu Yai izin. Orang bakhil itu Yai, Ya. saking bakhilnya, Ya. dosanya diminta aja nggak dikasih. Ya. Yai. Subhanallah, na'udzubika min dzalik ya. Allahu Akbar. Jadi orang bakhil itu, masya Allah ya. Kalau masak itu cuma dapat baunya doang ya. Iya, sama kotorannya. Nah ini menjerat dia sendiri. Iya. Senang nggak sama orang bakhil, Bu? Enggak. Nggak senang, ya. Mau pinjam mobil, nggak dikasih. Ya, takut rusak, takut apa. Padahal sakit. Ya. Iya. Mau pinjam apa, nggak dikasih. Ya. Senang nggak dengan itu? Nah, ini makanya kelak, jangankan jangankan kelak, sekarang sudah diingatkan, kamu akan terjerat dengan harta bendamu. Nah, kelak apalagi saya tawakkuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kelak harta kamu yang kita tumpuk itu akan dikalungkan. Kalau kita punya mobil nggak pernah dapat dipinjami tetangga, mobil yang buat kalung kita, berat nggak, Bu? Berat. Tanah banyak nggak pernah ditanamin. Allah. Tanah itu akan dikalungkan kita. Allah. Deposito, kalau deposito bisa dikalungkan nggak ini? Ya. Nah, kenapa orang ini bakhil? Karena dia tidak percaya kepada Allah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, terutama ini soal zakat. Ya, zakat. Jadi zakat kita mungkin selalu ingat kalau zakat fitrah ya, Bu ya. Karena cuma 2,5 kilogram. Tapi zakat mal setahun ini. Makanya saklaba dulu itu diingatkan, ini kambingmu sudah 20.000. Wow, ini zakat satu kambing kan 40 ya. Kalau 20.000 berapa? Padahal banyak jabalan tau. Enak saja mau minta-minta, dianggap perampasan. Nabi marah mendoakan bangkrut kembali. Jadi ini zakat. Nah, apalagi sedekah. Zakat mal yang sudah nisab dan haulnya Ibnu Katsir, ini banyak yang lupa. Makanya nanti hati-hati punya harta, ada orang lain di situ. Nah, Ya Allah. diingatkan lagi oleh Ibnu Katsir bahwasanya zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf itu kebutuhan kita, Bapak. Bukan kebutuhan orang lain. Justru kita yang butuh. Kenapa? Zakat itu artinya as-safwah, pembersihan diri. Kita perlu nggak dibersihkan oleh Allah dosa kita? Perlu. Perlu ya. Yang kedua, zakat itu anamu, sesuatu yang tumbuh. Kalau kita punya harta, ditumbuhkan, ya, dibersihkan, maka akan berkembang dengan baik. Allahumma, harta yang dizakati pasti akan berkembang dan barokah. Iya. Allahumma,
Kalau tidak membuat gelisah, ya bakhil. Yang kedua, infak. Infak itu al-kharj, sesuatu yang dikeluarkan. Ya. Kalau sudah mengeluarkan untuk infak, ingat Allah akan ngasih. Kalau kamu zakat, Allah akan mengembangkan usahamu, akan membersihkan usahamu. Karena kan kita menggunakan fasilitas umum, ya, untuk beraktivitas. Ya. Sedekah, as-sidqu, benar. Kalau benar-benar kita membuktikan mau mensedekahkan harta kita, Allah akan ngasih. Tapi wa untuk minu, kalau kita beriman, makanya di ayat sebelumnya itu adalah kalau kita beriman, kita nggak akan ragu. Nah, orang yang bakhil nggak percaya. Iya. Ya, jangankan untuk orang, untuk sendiri saja makan kita beli sambal teri. Gizinya nggak ada, uangnya banyak. Padahal uangnya ada ya. Uangnya ada. Nah, ini kan menjerat. Ya, nah, ada dua, makanya tadi amwal ya, ini kan orang bakhil itu yang dimaksud di sini adalah ya kedermawanan tidak hanya uang sebenarnya, tenaga, pikiran, tetapi yang di sini yang disebut bakhil ini ayat bi amwalihim. Harta yang paling sulit. Karena kalau sudah berhubungan dengan harta itu kita tua pun senang ya. Iya. Nah, dan kenapa orang itu bakhil? Dia salah memahami tentang harta. Yang pertama, harta itu adalah amanah. Ya. Yang kedua, harta itu adalah ujian. Amanah dan ujian. Kalau tahu amanah, harusnya tadi seperti kita punya ladang yang subur, harus ditanami. Jangan biarkan kosong. Makanya harta itu disebut khair. Ya. Jadi harta itu disebut sebagai khair. Ya. Khair itu pasti baik. Ya. Jadi pasti baik. Nah, tetapi tidak semua tahu bahwa mal itu khair. Apa di dalam surat apa itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya. Lihubbil khairi, khair itu itu manusia itu betapa senangnya dengan harta. Khair kan baik. Harta itu baik seperti tanaman, seperti ladang yang subur. Iya. Tetapi nggak ditanamin. Nah, padahal kita bisa nyaman dengan harta benda, bisa memanfaatkannya kalau untuk orang lain, bisa disenangi. Bisa kita menjadikan ini pahala amal jariah, tapi kalau nggak dimanfaatkan, ini akan sia-sia. Apalagi Kiai kalau kita punya harta, ada orang kerja sama kita, ini kan ngomongin tentang ada pekerjaan ya Kiai kan? Ada orang bekerja sama kita punya duitnya tapi kita tahan-tahan uangnya gitu Kiai. Itu termasuk dosa juga ya Kiai ya? Tadi saya mengatakan itu tidak hanya dosa, tidak akan mencium bau surga. Allah. Karena itu masuk bakhil. Kenapa orang bakhil tidak punya ifah? Artinya tidak ada kasih sayang, tidak ada murah. Makanya as-sohih, orang yang dermawan, jangankan Allah malaikat, tanaman-tanaman mendoakan kita. Allah. Tumbuhan, burung, air laut. Kalau kita itu dermawan, ketika kita pindah tempat, nangis tempat duduk kita ini Bu. Allah. Itu dikisahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena tahu Nabi Musa itu betapa dermawannya. Kalau dia itu beranjak di tempatnya, ini nangis. Karena betapa senangnya alam ini orang yang as-sohih, orang yang dermawan, orang yang rauf. Nah, Allahu Akbar. Satu kali. Ya. Boleh satu kali. Ya, boleh ya. Ya, satu kali. Nanti biar kalau nanti dipotong-potong satu kali. Ya, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabatnya. Ayuman aqraba ilallah. Siapa sih karakter orang yang paling dekat dengan Allah? Qala wa kana lahu arauf. Yaitu orang yang pemurah hatinya, orang yang dermawan. Masya Allah. Orang yang paling dekat, orang yang dermawan. Yarhamullahu minar rahimin. Dia yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, tetapi untuk menjadi dermawan ini sulit. Kenapa? Karena hatinya belum diasah untuk ifah, untuk punya kasih sayang, untuk murah. Nah, ayat ini datang mengkritik orang-orang bakhil yang tidak percaya bahwa janji Allah itu akan nyata. Berinfaklah, berzakatlah, berhibalah, berwakaflah. Janji Allah akan nyata, kelak akan menemani kita di akhirat. Allah. Sebagai closing, hidup ini hanya sementara. Ya, jangan bebani banyak harta kita, karena hidup itu setiap hari akan seperti jalan menanjak. Enak tidak kalau menanjak terus? Gak enak. Gak enak. Kalau bawa barang yang banyak berat? Berat gak enak ya. Karena itu
dipaketkan JNE di akhirat dengan sedekah. Yes. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bu. Tabungannya banyak gak? Banyak gak? Nah. Sodakohin? Sodakohin insyaallah. Pas sodakohin langsung Oke. Sodako membersihkan harta kita ya, membersihkan harta kita ya dengan membantu. Bahkan dikatakan apa? Man zallazi yuridullahu khardan hasanah fayudha'ifu lahu adafan katsir ya. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak. Saking mana mungkin sih Allah minjem, Bu ya. Artinya itu kiasan untuk sedekah ya. Orang-orang yang mau mendanai kegiatan fisabilillah. Insyaallah Allah kasih kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana, kita balik lagi.